wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berwajah dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah satu Rabu kita pending karena situasi dan kondisi alam, yaitu hujan lebat yang Rabu lalu Bapak Ustadz tidak bisa hadir ya karena halangan tersebut. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana sihhatan wa afiyatan fi hadhil lailah min lailatul arbi'a fi syahri rabiul akhir wa fi hadis sanah walladzi a'tana qawiyan fi ibadatika wa taqabbal jami'a ibadatina muddata hayatina hatta al-akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darun man la dara lahu wa malun man la mala lahu wa la yajma'u man la aqla lahu. Rawahu Ali Ahmad fi musnadihi walil Baihaqi fi Syu'bil Iman. Hadisun sahih Jami'us Shaghir halaman 657. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya selagi hayat di kandung badan kita untuk senantiasa istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, memberikan rahmat, keberkahan dan keriduan kepada kita semua, dan kekuatan iman dan Islam kita, hingga alhamdulillah kita tetap istiqomah dalam melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumin khamsa marrah, plus dengan salat sunnah baik yang rawatib maupun yang bukan rawatibnya. Dan semoga saja amaliyah kita, ubudiyah kita, muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal untuk kebahagiaan kita di alam yang baqa, yaitu yaumil akhirah. Dan semoga kita tergolong orang yang beruntung mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kita memasuki apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dukhulul jannah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bahagia, dalam kesempatan malam Rabu ini yang setiap satu
minggu ataupun 1 pekan kita bertemu, dan juga cuaca pada bulan-bulan ini di Pontianak penuh dengan hujan, maka itu adalah rahmat Allah. Karena apa? Di Pulau Jawa tidak hujan-hujan Pak, tapi di Pontianak alhamdulillah. Ya, tapi semuanya itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala masih sayang terhadap orang yang ada di Kalimantan Barat. Dan semoga juga dengan banyaknya hujan ya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang kecukupan dan mempunyai kekuatan dan juga bisa mengalahkan musuh-musuh baik yang di dalam diri kita maupun di luar kita yang akan menghalangi kita untuk beribadah, untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, manusia hidup di dunia ini pengen hidup ini serba kecukupan, betul Bu? Ya, cukup umurnya, cukup kesehatannya, cukup hartanya, dan tergolong menjadi orang yang kaya raya. Karena orang Islam juga disuruh untuk yang namanya kaya raya. Karena apa? Manusia kalau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman ini suruh takwa kepada Allah. Dan untuk orang yang takwa ini, dirinya ini hendaknya memperhatikan apa yang telah berlalu untuk masa depan itu, masa besok. Berarti kita ini orang yang cukup pada hari ini mempunyai apa yang dimakan, dan untuk besok pun juga apa yang dimakan ada. Itu antara lain orang yang cukup. Syukur-syukur lebih daripada itu. Mulanya manusia ini hidup di dunia pengennya adalah merasa cukup ataupun menjadi orang yang kaya dan menjadi manusia yang mempunyai kekuatan dan juga bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Maka Nabi Muhammad sendiri menyampaikan kepada kita, karena ini sebagai sebagian di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah, ingin menjadi manusia yang muttaqin. Maka mari kita kaji dalam hadis yang diceritakan dari Nabi Muhammad SAW, man kharaja min dhullil maksiyah ila idit ta'ah. Sekali lagi, man barang siapa kharaja keluar atau meninggalkan dullal min dullil maksiyah, dari kemaksiatan yang hina. Orang berbuat maksiat itu hina, hadirin. Contoh, maksiat itu bisa kita tidak mau melaksanakan amanat Allah, itu juga maksiat, termasuk orang yang mendolimi diri sendiri. Sementara manusia itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaku dirinya muslim itu mengerjakan setiap 1 hari 1 malam itu 5 waktu. Kita karena alasan sibuk dengan pekerjaan, meniti kebahagiaan, mencari rezeki, tahu-tahu dilupakan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ini termasuk sudah zalim. Kalau udah zalim itu berbuat maksiat. Akibatnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan dzulin, akan hina. Di dunia boleh jadi, oh dia ini bukan muslim, muslim bukan sejati, apalagi nanti di akhiratnya hadirin tidak mempunyai cahaya di dalam dirinya itu. Karena sholat itu adalah nurun, cahaya di antara lain, dan sholat itu adalah hujjah, menjadi hujjah ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa diri kita diberikan kesehatan, umur panjang sampai detik ini kok sampai melupakan yang namanya perintah Allah. Nah, kalau orang itu sudah keluar atau mau meninggalkan daripada kemaksiatan yang hina, lalu dia mau melaksanakan ketaatan yang mulia. Ketaatan yang mulia berarti orang yang mau mengerjakan perintah Allah. Yang perintah Allah itu sendiri ada yang berat, ada yang ringan.
Sholat dengan syahadat kira-kira berat mana Pak? Bu, sholat dengan syahadat berat mana? Berat syahadat Bu. Nyatanya orang kalau tidak sholat nggak pernah membaca kalimat syahadat. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah paling sulit kan Pak? Betul nggak Pak? Jangankan begitu, kalau orang dipanggil untuk kata orang Jawa Kebumen itu kendure, ya Pak ya? Disuruh oleh Mas Ustadz ini, Mas Haji ini mengatakan afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillah jamaahnya hanya 1-2 saja yang membaca la ilaha illallah, sampai pemimpinnya ustadznya itu serak-serak mengucapkan itu. Ini susah, apalagi orang yang tidak mengikutinya, yang di luar sana membaca kalimat thayyibah paling sulit itu. Nah, kalau yang namanya orang sudah melakukan sholat pasti akan membaca 2 kalimat syahadat, betul ya Pak? Tapi kalau orang itu tidak sholat ya insya Allah ya na'udzubillahi min dzalik. Maka dari kemaksiatan yang hina ini mau melaksanakan ketaatan atau mentaati perintah Allah yang mulia ini. Rukun Islam 5-5-nya mulia hadirin. Rukun iman yang 6 itu juga mulia kalau kita kerjakan. Maka kalau orang itu sudah niatan keluar daripada kemaksiatan yang hina menuju untuk melaksanakan atau melakukan ketaatan, maka janji Allah yang pertama ini Bu, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Aghnahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan, akan memberikan kekayaan kepada orang yang khuruj, yang keluar daripada kemaksiatan, mau melaksanakan ketaatan yang mulia itu. Kecukupan, cukup alhamdulillah. Ya contohlah Pak, Bapak kalau puasa makan buka puasa sahur berapa piring Pak? Berapa piring Bu? 1 sendok alhamdulillah, puasa 12 jam. Itu kuat, cukup hadirin. Oke, Ibu cari rezeki hari ini dapat 500.000. Yang dimakan kira-kira berapa Bu? Apa 500? Enggak. Nah hari ini Ibu mendapat 5.000 atau 50.000. Cukup enggak kira-kiranya satu hari Bu? Wah, ini antara lain mulanya hadirin diingatkan oleh yang namanya Hamid Al-Lafaf mengatakan begini hadirin. Ini untuk yang namanya kita ini supaya jangan merasa tidak cukup terus, hendaklah kita cukup. Cukupnya kata Hamid Al-Lafaf mengatakan bahwa pola arba'atun tolabnaha fi arba'atin fa akhtana turuqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Artinya hadirin bahwa kami telah mencari arba'atun tolabna, kami telah mencari 4 hal. Dalam 4 hal itu sendiri fa'ahtona, yang 4 hal yang lain tapi rupanya kami ini salah memilihnya. Saya sekali lagi, saya ataupun kami telah mencari 4 hal. Dalam 4 hal yang lain, tapi ternyata kami itu salah. 4 hal Pak. Ada di dalam hal yang lain. Ini perkiraannya itu benar, tapi kenyataannya salah. Yang pertama hadirin, ya karena turuqa fawajadna fi arba'atin as'a, jalannya ini ya kesalah jalan, kemudian kami baru menemukannya itu dalam 4 hal yang lain. 4,
kepengen jalan ingin mendapatkannya, tapi ini salah jalan. Nah, baru temukannya itu dalam 4 hal ataupun 4 jalan yang lain. Antara lain hadirin, tolabnal ghina fil mal. Kami mencari yang namanya kekayaan itu dalam harta. Bahwa orang kalau hartanya banyak ngomongnya kaya, padahal belum tentu itu kaya. Yang kaya itu bagaimana hadirin? Fawajadnahu fil qanaah. Nah, kekayaan, tapi kami ini menemukan kaya itu adalah dalam hidup hemat atau qanaah, menerima. Karena apa hadirin? Disebutkan lagi laisal ghina, ya, bukanlah orang yang kaya itu adalah yang kasirul amwal, yang banyak hartanya, tapi khairul ghina adalah apa? Ghina nafsi. Sebaik-baiknya kekayaan adalah kaya hati. Yang kaya hati itu apa hadirin? Menderita maupun bahagia tetap senang. Menderita, marah maupun tidak marah tetap berbuat baik dengan orang, senyum. Ini kadangkala karena ada permasalahan urusan hartanya, ada yang kurang, tahu-tahu disapa oleh orang manyun aja. Ini hadirin, ini banyak, itu namanya belum kaya. Tapi kalau ghina nafsi dalam keadaan pedih maupun bahagia, tenang, dia tetap senyum hadirin. Disapa orang, alhamdulillah, mau tindak pundi pak? Pada tengwande, kan pasti begitu nih. Kalau orang yang tidak ghina nafsi hadirin, made tindak pundi bu? Iya, ini itu namanya bukan kaya, padahal hartanya banyak. Nah, kalau orang yang demikian biasanya hartanya banyak dengan manyun, khawatir dimintain oleh orang, ya kan pak? Ini antara lain. Maka oleh karena itu, untuk yang ghina nafsi, kaya diri itu dalam keadaan bahagia maupun menderita tetap dia cerah mukanya, itu hadirin. Mulanya sekali lagi tolabnal ghina fil mal, kami mencari kekayaan di dalam harta. Perasaannya bahwa dengan harta itu kita kaya, tapi rupanya salah hadirin. Fawajadnaha fil qanaah, tapi kami menemukan bahwa kekayaan itu dalam hidup hemat, qanaah. Kenapa? Al qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah tidak seperti gudang yang tak pernah habis-habisnya. Mulanya di dalam hadis yang diceritakan oleh Jabir, alaikum bil qanaah fa innal qanaah malun la yanfad. Artinya, tetaplah hendaklah Anda itu berada dalam qanaah, menerima. Kenapa fa innal qanaah? Karena sesungguhnya qanaah, menerima, adalah malun la yanfad, bagaikan harta yang tak pernah habis-habisnya. Itu pak, mulanya kita perlu untuk yang namanya qanaah. Di samping dengan qanaah itu sendiri, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan. Yang kedua hadirin, wa talabna roha fi sarwah. Nah silakan ibu bapak barangkali punya anak namanya sarwah ya bu ya, kalau mau boleh, artinya sarwah itu kekayaan. Nah kalau mau kaya sarwah namanya, pakai sa ya bu ya, sarwah. Tolabna, kami mencari arrohah, kesenangan. Perasaannya bahwa mencari kesenangan itu adanya di mana? Fisarwah, dalam kekayaan. Kata orang yang tidak mempunyai rasa ketakwaan, kalau dengan kaya saya ini adalah senang, belum tentu pak. Ya saya contohkan aja lah, gampang. Bapak hari ini bawa uang 1 miliar, saya membawa 100.000.
Karena jalan kaki capek, mampirlah ke sana. Di depan Mas Haji ada sate. Ada sate kambing di sana. Pesen sate itu satu porsi berapa, Bu? 25.000. Saya makan enak. Yang bawa 1 miliar makannya juga sama, Pak. Yang 25.000 juga. Tapi di depan situ ada bencoleng. Kira-kiranya adalah orang lihat ini. Wow, rupanya makannya beda antara saya dengan sana kan karena banyak duitnya. Begitu selesai diadang oleh perampok itu. Mau kemana? Ayo serahkan duitnya. Nih, saya bawa uang cuma 100, dibayar 35, tinggal 75. Kalau kamu saya pekikan kamu itu bencoleng, kamu babak belur. Kira-kiranya kalau yang bawa tadi kenapa? Wah, karena banyak duitnya pasti ada perlawanan ataupun tidak lawan. Takut ya, Pak? Nah, ini pasti bencolengnya mencari yang banyak itu tadi. Amanlah yang 75.000 tadi, Pak. Nah, ini antara lain. Mulanya yang namanya kalau kita yang namanya punya kekayaan atau kesenangan ini bukan ada dalam kekayaan, hadirin. Ketenangan jiwa, kalau kita tenang jiwanya dalam keadaan bagaimanapun tenang, itulah hadirin. Mulanya disebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita pengen tenang jiwanya, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Pertama, kalau ibu diberi rezeki, alhamdulillah. Itu kan tenang, Pak. Diberi rezeki banyak, alhamdulillahnya banyak. Diberi rezeki sedikit, alhamdulillahnya banyak. Ini kalau banyak baca zikirnya, kalau sedikit dapatnya sedikit. Waduh, bahaya. Ini namanya tidak ada tanda-tanda qanaah itu, hadirin. Tapi apa? Fawajadna fi qillatil mal. Kami mendapatkan atau menemukan yang namanya kesenangan itu dalam harta yang sedikit. Harta yang sedikit itu malahan senang, hadirin. Karena apa? Pergi-pergi nggak menjadi beban, betul nggak, Pak? Coba aja Bapak pergi, kalau bawa duit pikirannya Jangankan begitu, Bapak mengambil uang dari bank dengan yang mengambilnya sedikit yang banyak, yang terpontang-panting malahan yang banyak, khawatir, betul nggak, Pak? Ini antara lain. Karena apa? Bahkan yang namanya ini kekayaan banyak harta ini adalah kesenangan ngomongnya. Padahal kesenangan itu adanya yaitu dalam harta yang sedikit, hadirin. Sedikit mulanya ya samalah kalau orang pakai motor dengan pakai mobil ya Pak ya. Kalau pakai mobil minimal dikocek itu 1 juta ya Pak ya. Kalau pakai motor 100.000 cukup kan Pak. Nah, ini antara lain saja Pak. Tenang malahan itu antara lain. Ya padahal untuk tujuannya khawatir banyak bocor, barangkali mogok dan sebagainya begitu. Ini antara lain hadirin. Yang ketiga ini hadirin, bahwa utak cirinya daripada orang yang takwa supaya ghinan nafsi itu min ghairi malin, bahwa Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Wah, meskipun orang yang diberikan kekayaan atau kecukupan itu bukan dengan harta, tapi diberikan karena diberikan hati yang tenang ataupun ghinan nafsi, kaya hati. Nah, orangnya kalau udah kaya hati rasanya udah tenang itu hadirin, mau bergaul dengan siapapun. Tapi kalau orang yang tidak kaya hati, gue dulu contoh. Masa seorang keluarga meninggal, bapaknya meninggal, yang meninggal, yang 2 sedang dirawat. Karena apa? Ya kemungkinan dengan minuman. Karena apa? Karena hidupnya individualis. Orang yang tak kenal masyarakat, hadirin. Mulanya pentingnya kita belajar agama itu hadirin, supaya kita itu kenal. Karena semuanya kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah itu saudara. Jangan yang namanya dengan saudara itu bermusuhan. Ya contohnya beginilah hadirin, kalau memang nggak percaya,
disebutkan dalam hadisnya itu wala tahasadu, janganlah kamu iri hati. Bu, ibu iri hati dengan sebelah, sama-sama punya hidung kan bu? Yang mancung mana bu? Orang hidungnya Indonesia kurang lebih bu, kulitnya kurang lebih. Betul bu. Oh saya pengalaman ya bu, ingin melihat kulitnya yang paling bagus tuh orang mana, sampai nyenggol-nyenggol saya pak. Ingin tahu rupanya kulit yang paling hebat orang Indonesia. Dari jauh saja bagus. Begitu bilang, asapnya, oh ini kok dugaan pak. Ini karena makanan orang Indonesia ada semua bu. Yang namanya lingkungan tuh makanan yang paling enak-enak. Tapi alhamdulillah yang tadinya daun so enak dihindarin ya pak. Khawatir apa asam pedas. Asam pedas. Ah ini ya bu, contoh yang lain. Kencur yang tadinya enak, sekarang apa bu? Dihindarin, padahal mengenakan makan ya bu. Yang namanya kunyit, nah ini kalau orang zaman dahulu serba itu semua. Nah, malahan dengan obatnya obat kimia, satu sembuh, satunya timbul lagi, betul bu? Ini antara lain. Karena apa? Pada lingkungannya. Nah, karena apa? Ada faktor tahasadu, iri hati. Oh si A bisa dipasukan ke teman sakit yang hebat, aku tak mampu. Nah ini pak, padahal pepatahnya begini bu, kalau kita ini punya penyakit bu, tak anehnya orang Arab mengatakan begini, kalau bapak mengikat sesuatu, kalau ikatan itu kencang, patah enggak pak? Lama-lama patah. Begitu juga penyakit, kalau sudah bosan penyakitnya sembuh. Karena apa? Likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Kalau udah cocok insya Allah sembuh. Nah, kalau tidak cocok ya tinggal siap-siap saja. Kan begitu. Yang paling contoh paling mudah begini pak, kalau saya praktikkan. Kalau orang udah kena stroke, ini stroke ya bu ya. Orang kena stroke itu pertama disembuhkan dulu bu. Kalau dia sudah disembuhkan tidak mau taat kepada Allah, udah sembuh kena lagi. Nah bagaimana taat kepada Allah? Diatur makanannya. Apa yang membuat derita tadi? Nah karena dia itu pumpui saya udah sehat, makan apa saja, tahu-tahu kena lagi pak. Nah belum juga bersyukur kepada Allah, tidak mau ibadah, ketiga kali dijawab innalillah. Ini yang kalau nggak percaya silakan apa. Ini mulanya untuk pengalaman. Ya kita mulanya kalau saya si Pak Takziah tuh kena apa orang yang meninggal. Oh ya memang waktunya, tapi ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya ya bu. Ini mulanya kita suruh wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kita hendaklah memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk besok hari. Kenapa perut saya sakit rupanya? Kenapa? Karena makan sambal baru jadikan pak. Oh besok, aduh yo. Nah ini saya sering kali pak. Kalau dulu saya buat masih tenang-tenang, tapi sekarang kena sedikit aja. Oh ini, jadi koreksi dirinya ada saja. Ini antara lainnya bu ya. Jadi ya contohlah ini, mohon maaf ya bu, ini kopi. Kopi ini sehat nggak bu? Kopi ini untuk penguat jantung loh bu. Untuk penguat jantung. Yang kedua untuk menahan kanker. Yang ketiga supaya jangan pikun. Oh. Iya. Ini. Tapi kalau yang namanya banyak pihak bisa mabuk juga. Nah, kan mulanya kan wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Saya setiap hari satu malam bu 5 gelas bu.
Alhamdulillah. Dan juga kadang-kala saya buat sendiri. Kalau buat sendiri saya sudah tak ada takarannya, gulanya tuh Pak. Nah, hingga begitu. Kalau biasa lihat anak-anak apa itu biasanya, waduh manis sekali. Kan begitu ya Bu ya. Ini antara lain. Jadi ya jangan khawatir, semuanya ini ada min plusnya Bu, ada min plusnya. Oke, gampang Bu. Bu, Pak, silakan Bapak pegang tangan kanan dengan tangan kiri. Besar mana Bu? Nah, ya itu. Kenapa? Kalau sama-sama besar, tumbang Bu. Benar. Kalau sama-sama kecil, tumbang. Mulanya ya gampang Ibu sih mengukurnya pakai gelang. Nah, pakai cincin. Coba aja Bu. Ini dengan ini beda. Ini antara bisa mengukur gampang ini Ibu sih. Karena pakai gelang, pakai cincin. Kalau bapak-bapak kan enggak, paling pakai jam tangan ya Pak. Nah, itu antara lain saja. Ini untuk mengukur bahwa oh rupanya ada min plusnya, ada keimbangannya. Tapi maka oleh karena itu manusia tidak boleh hasud, iri. Loh si aku cantik ya, aku tak cantik. Loh Bu, yang cantik juga banyak kelemahannya. Boleh jadi yang jelek juga banyak kehebatannya. Itu perasaan, semuanya sama, sudah diberi. Kecuali Pak ya, seperti Fir'aun Pak. Fir'aun itu Pak, dari rahim ibunya saja sudah dicap kafir Pak. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi orang kafir. Buktinya ketika mengejar Nabi Musa sampai menyeberangi Lautan Merah yang sekarang itu ada di Jalur Gajah, CS-nya apa sana Pak, itu yang namanya Nabi Musa sudah sampai ke sana, barulah tongkatnya diambil, tenggelam ya kan Pak. Pada waktu tenggelam dia mau dicabut, kalau ngomongnya ya Tuhannya Nabi Musa, pasti insya Allah diampunin. Tapi ngomongnya ya Musa tolong, Musa itu kan manusia. Nah ini, maka oleh karena itu minta pertolongan itu kepada Allah. Nah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya coba saja hadirin, dalam Al-Quran sudah ada janjinya. Apa gunanya surat Al-Waqi'ah, apa gunanya yang namanya surat 1000 dinar, ya kan Pak, ayat 1000 dinar, wa mayattaqillah, Al-Waqi'ah. Nah, ini antara lain. Padahal Al-Waqi'ah menerangkan yang namanya kiamat. Nah, manusia kalau nggak punya harta kan kiamat Pak, betul nggak Pak? Nah, ini mulai kekuatannya nggak ada, maka jangan itu. Wala tabaghadu, ini yang paling membuatkan penyakit. Jangan saling benci, membenci. Harus sama-sama ya saling menyayangin. Nah, karena orang mukmin, orang muslim itu adalah saling sayang menyayangin, kan begitu. Wala taqatu, jangan memutuskan tali persaudaraan, Bu. Nah, zaman sekarang ini paling mudah anak sekarang itu Bu, padahal itu sepupu, kadangkala gulet-guletan, tumbuk-tumbukan karena nggak dikenalkan bahwa itu saudaranya. Jangankan begitu, kakak beradik itu aja padahal kakaknya. Karena apa? Karena mereka begitu nanggapnya bukan adiknya. Na'udzubillah. Begitu satunya nikah bahagia, satunya menderita, mulai aduh na'udzubillah semena'udzubillah. Padahal itu adalah saudara. Jangan takoto'u. Wala tadabaru, dan janganlah bermusuh-musuhan. Apa yang dimusuhin Pak, antara kakak beradik. Wa kunu ibadallah ikhwana kama amarakumullah. Ini hadisnya itu oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya, Bukhari dalam kitab Adab. Ini Pak, hadisnya ini kitabnya banyak, dan juga Ibnu Majah, dan hadisnya sahih dan dikumpulkan dalam Jami'us Shaghir, halamannya adalah 169. Itu halamannya.
Nah, jami'us shaghir yang dikumpulkan tuh jumlahnya Pak ada 10.000 hadis tuh Pak, lebih. Nah, di situ ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, cukup kalau mau ngambil yang sahih dengan yang hasan silakan. Padahal yang dhaif juga bisa digunakan untuk amaliyah kita. Hadirin, boleh-boleh saja. Oke, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, orang yang konon bisa keluar daripada kemaksiatan yang menjadi hina dan dina menuju melaksanakan ketaatan yang mulia, janji Allah yaitu wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang khuruj tadi, yang keluar daripada kemaksiatan tadi menuju kepada kemuliaan atau ketaatan, menjadi manusia yang takwa, akan diberikan kekuatan walaupun tanpa disertai dengan tentara. Tentara, bajundun itu kan tentara. Tapi walaupun tidak tentara kuat. Apa kekuatannya hadirin? Alhamdulillah kami dengan ketakwaan bisa kuat untuk kerja, bisa kuat untuk sholat, bisa kuat untuk berjalan, bisa mengais kehidupan, kuat tenaganya. Contoh lah Bu, saya salut Bu, dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak. Kuat mana bapak dengan ibu Bu? Kuat ibu. Buktinya seorang laki-laki nggak pernah melahirkan. Oke. Nggak percaya lagi? Ibu pekerjaannya lebih banyak daripada bapak-bapak. Bapak hanya nyangkul, ibu masak, nyuci dan sebagainya. Betul Bu? Ya iya. Tuh Bu. Oke Bu. Banyak mana orang yang umurnya panjang laki-laki dengan perempuan? Banyak perempuan. Contoh ya Bu, mohon maaf. Orang laki-laki kalau ditinggal suaminya nggak cepat kawin lagi, cepat nyusul. Ya silakan, karena laki-laki manja, jarang mandi. Bener ya Bu? Tapi kalau ibu-ibu kuat, berhasil mendidik anaknya, walaupun yang namanya single parent, ya kan Bu? Nah itu kehebatannya. Oke lah Bu, ini ya contoh kalau yang muda saja. Loh, saya membandingkan sendiri Bu. Bapak saya dengan ibu saya, bapak saya hanya 63 tahun, ibu saya sampai 85. Loh, Bu. Padahal saya tawarkan, Mi, kalau memang panjenengan daripada galau nikah lagi, orang gelem. Iya, wis lanang cukuplah 14 keluar kabeh. Iya kan Bu, 14. Ini antara lain Bu. Allahu Akbar, ini kekuatannya. Dan yang memang yang panjang-panjang, ya kakek saya dengan nenek saya. Nenek saya sampai 100 lebih. Kakeknya di bawah 60-an. Itu antara lain Bu. Ini ya masalah umur ya Bu. Karena apa? Rupanya kalau saya berpikir olahraganya banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Bolak-balik sana masak itu Bu, berapa kali tuh jalan Bu? Wah itulah. Padahal itu diam-diam ada itu. Dan banyak mana makannya bapak dengan ibu? Oh. Banyak bapak ya Bu ya. Karena ibu udah masak udah kenyang. Orang gimana? Udah kenyang. Betul. Yang lain. Dan kalau yang namanya bapak yang masak kira-kira nggak dimakan oleh ibu, marah nggak Bu? Siapa yang marah? Kalau ibu masak nggak dimakan oleh bapak, jelas ibu-ibu marah, pasti itu. Oh kalau demikian mas, oh yang hina aku, orang masakan orang enak. Ya, marah. Mulanya dicicipinnya Pak ya. Kalau masakan ibu gitu, yang masakan yang di sana banyak, bagus, enak, habis itu. Yang antara lain. Oke. Tanpa adanya tentara tapi diberikan kekuatan. Buktinya Bu,
Tentara Allah itu ada di lingkungan kita hadirin, yang membuatkan kita ini kuat. Contoh ya Bu, kenapa orang meninggal dunia masuk ke kubur kok badannya rusak? Karena nggak ada atmosfer dari badan dia. Kita bisa bergerak ini karena ada atmosfer. Itu Bu adalah tentara Allah untuk kita. Apa? Pohon-pohonan, ya kan Bu? Dan sehe-sehenya lagi nih ya, sehe-sehe kata orang Pontianak. Yang namanya bunga-bunga ada di hutan. Kok kenapa di depan rumah? Bahkan ada masuk di dalam rumah. Bu, apa Bu maksudnya Bu? Untuk hiburan? Padahal hiburannya ada di depannya. Siapa? Suami istri itu hiburannya Bu sebenarnya. Tapi rupanya apa? Mas satu hari saja nggak mau lihat aku, mentang-mentang aku tua. Malah apa? Ngulek-ngulek bunga-bunga. Padahal hiburannya suaminya ini Bu. Masya Allah. Ini kebalikan kan Bu. Padahal itu menguatkan, semangatnya ada di depannya. Tapi apa? Kok malahan ke bunga-bunga ke sana? Bahkan bapak-bapaknya hebat lagi. Lebih menyayangin binatang yang dipelihara daripada menyayangi istrinya. Betul Bu? Pagi-pagi udah main burung. Istrinya nggak diperhatikan. Kok iyo dicarikan yang namanya apa sarapan kayak kok. Malahan burungnya yang diberi makan. Astagfirullahaladzim. Padahal kekuatannya ada di dalam dua suami istri itu Bu. Coba aja Bu, mulanya Ibu, cobalah buatkan dalam keluarga itu ada humornya Bu. Tapi kadangkala di jejak humor itu salah tanggap. Salah tanggap itu yang membuatkannya Bu. Nah, karena hidup itu seperti panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Jadi ya dengan adanya hiburannya kok dicoba dia dirayu. Dek, gue tambah tua, tambah umur, tambah cantik ya Dek. Iya Mas. Insya Allah bedakan itu Bu. Betul Bu. Nah mulanya coba Bu. Jadi saya tidak mau Bu yang namanya manusia ibu-ibu pakai bedak Bu. Gak dilarang untuk suami. Pahala Bu. Saya menyuruh istri saya, Dek mandi pagi, kamu bedakan, biar aku senang lihat kamu. Iya Bu. Karena apa? Ya daripada aku ngelirik-lirik di luar, weh. Oke Bu. Terusnya lagi, orang yang khuruj dari maksiat itu tadi Bu, ila izto'ah. Yang ketiga, wa anzahu min ghairi asirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuk mengalahkan musuh kepadanya. Musuh kita ini adalah hawa nafsu kita hadirin. Orang lain itu adalah pelampias sebenarnya. Musuhnya ada dalam diri kita. Contoh ya Bu. Kenapa orang itu tak mau ibadah? Karena malas. Musuh itu Bu. Musuhnya apa? Harus disikut. Kamu malas. Kamu malas. Nah, terus kenapa orang ini tidak mau bergaul? Karena dia ada kemalasan, merasa egosentrisnya terlalu tinggi. Ngapain tak level saya berkenal dengan orang itu? Padahal apa? Hidungnya podo bae lubangnya 2. Kalau hidungnya lubangnya 3 sih wajar-wajar saja lah silahkan. Ini baru lubang 2 jadi sombongnya bukan kepala. Apa yang disombongkan? Saya kalau ngentitin coba Ibu, kalau memakamin menguburkan orang, pada waktu ditutup atau diletakkan, kalau yang namanya diletakkannya itu dengan kasar, itu biasanya manusia yang diletakkan itu sombong. Apalagi ditutup dengan daunnya jangan kowe dulu sombong itu. Ya kan Bu? Kira-kira yang memakamkan yang sekolah atau tidak Bu? Yang sarjana? Ya kan Bu?
Nah, orang yang nggak punya malahan, orang yang ikhlas, orang semua. Terus lagi yang paling teganya habis dikubur, goodbye, selamat tinggal, nggak didoain lagi, ngerasain kowe. Ya kan Bu? Bukan ngaman doain. Padahal pada waktu yang namanya mau ngubur orang tuh Bu, pegang tanah bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai tiupkan, langsung diberikan untuk bantalan. Nih Pak, ini pun akan nyetrum kepada almarhum ini Bu, akan membela. Kalau orangnya ahli ibadah, orangnya ini orang yang kenal di masyarakat Bu, bergaul, tapi orang tak mau ngerti hal itu. Ini antara lain ya Bu ya. Nah seperti ibu mandikan sambil membaca ayat kursi kayak kulhu dan sebagainya, ada manfaatnya, tapi disampaikan ila ruhi siapa, ila ruh almarhumah siapa, gitu loh Bu. Nih, karena apa? Loh, Al-Quran kan syifaun wa rahmah, obat bagi orang yang hidup. Rahmat itu Bu bisa bagi manusia, kan Allah kan Bu Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat itu asalnya rohama Bu, kasih sayang, rahmat. Allah itu memberikan kasih sayang bagi orang yang muslim, muslimat, mukmin, mukminat, kasih sayang di dunia maupun di akhirat. Dan ingat, al-qabru awalul manazil akhirah. Kuburan itu tempat pertama meniti ke akhirat. Alam penantian hadirin, penantiannya ini masih lama ya Bu ya. Ya buktinya, ibu punya bapak, punya kakek nenek, meninggalnya tahun berapa? Kakek saya meninggal tahun 60-an Bu, tahun 60-an, sampai sekarang belum kiamat. Sampai sekarang saya cari lagi, kuburannya nggak ada. Karena di daerah saya tuh gantian Bu. Jadi karena gantian, kami ngomong dengan keluarga, dek, kita beli tanah untuk keluarga. Karena apa? Ini kakek nenek saya nggak ada, tanah kakek nenek kita nggak ada. Saya pada waktu bapak masih hidup, saya kalau yang namanya ziarah kubur di sini, tapi rupanya kok lain lagi. Nah orangnya udah diganti Bu. Ini ya Bu ya, lain dengan di Pontianak. Masih di Pontianak karena pakai peti apa ya. Nah kalau petinya memang kayunya kayu gak jelutung. Kalau kayu jelutung ya rusak lagi, gantian lagi. Buktinya saya kalau ziarah di makam Sungai Bangkong Pak, yang namanya juru kunci itu begini Bu, bawa ini tuk. Nah kok nggak dipakai lagi, tuk. Nah, kosong. Saya tanya, Pak, kenapa tadi di sini nggak dipakai, kok di sini dipakai? Ini berarti ada orangnya masih. Dan setelah itu doain. Kenapa didoain? Khawatir buminya enggak nerima. Betul juga itu tuh. Mulanya buat rumah didoain. Tujuannya itu supaya berkah. Kalau bisa Ibu doakan orang yang buat rumah itu, didoain, ya Allah, Allahumma barik fi hadzal bait, ya Allah berikan keberkahan rumah ini sampai anak cucunya bisa menunaikan rukun Islam yang 5. Insya Allah Bu, berkah. Ya dibacakan, itu contohnya begitu. Karena apa? Bumi ini ngomong setiap hari kepada kita, hei Romi, jangan kau sombong injak aku. Kalau kamu tidak mau ingat dengan siapa yang membuat aku kempit, tunggu waktunya. Hancur lebur tulangmu, kempit muka kamu. Nah ini Bu, banyak ngomongnya itu Pak Bumi ini, mulanya diam-diam menghanyutkan. Oke, terus ya lagi, yang ketiga, wa azau min ghaya asirah, Allah akan bisa memberikan kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Walaupun tanpa adanya orang yang menolong. Apa musuhnya? Nah, diri kita ini Bu, nafsu. Kira-kiranya untuk yang mengalahkannya apa Bu? Al-Quran yang bisa mengalahkan Bu.
Kenapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadah ya Pak ya. Nah, ini antara lain kita ya coba aja kalau mendoakan almarhum kan ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bayangkan Bu, kamu ntar lagi akan dapat tamu yang mana kira-kiranya? Bisakah Anda mau mencoba ditalkinkan Bu? Dengan yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, ini antara lain hadirin mendoakan orang-orang yang mau gitu. Dan apalagi kalau yang paling sedih itu kalau hari pertama Bu, malam pertama di kuburan itu. Kalau memang di kuburannya itu bisa marrabbuka raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, maka daqo halawatil iman, akan mencicipi nikmatnya keimanan kita yang dibawa sampai ke kuburan itu. Mulanya sering-seringnya Bu baca itu ya Bu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Nah, ini untuk menjawab ke sana. Kalau yang namanya waktu mau sholat dibaca. Saya membaca itu dulu Bu kalau mau sholat tubuh. Karena apa? Untuk meyakinkan diri kami. Karena kami ini mau munajat, mau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi mau tidur juga saya baca Bu raditu billahi robba. Namun sebelumnya saya baca yang namanya ayat kursi dulu. Syukur-syukur ayat kursinya satu napas. Ngos-ngosan beli nggak Bu? Ya Bu? Oh nggak bisa dilatih Bu, insya Allah bisa. Karena apa? Kalau yang namanya bisa satu napas berarti masih ini jantungnya masih bagus. Tapi insya Allah bisa. Tapi wala ya'udunya kalau bisa 21 kali. Oh. Ini untuk mengetes Pak Bu, untuk mengetes yang namanya oh ini masih normal atau tidak badan kita ini Bu, bagian dalam. Saya alhamdulillah Bu, walaupun saya ngerokok sudah setengah abad. 48 tahun hampir sampai ngerokok Pak saya. Ini berarti ya udah panjang ya Pak ya. Dilatih Pak, insyaallah. Terus lagi ini untuk yang namanya kekuatan dan juga untuk penolongan musuh kita ini Pak. Musuhnya. Oke. Selanjutnya kata Allah mengatakan wa talabna allaza fin ni'mah fawajadnaha fil badanis sahih. Nah, ini Pak. Kami mencari kenikmatan dalam sesuatu yang dianggap nikmat. Ibu mencari kenikmatan terhadap sesuatu yang dianggapnya nikmat. Bu, Ibu kalau melihat suami nikmat enggak Bu? Melihat anak nikmatnya Bu? Betul? Melihat duit nikmatnya Bu? Melihat Al-Quran nikmatnya Bu? Loh, saya nanya ini benar Ibu, nikmat mana kira-kiranya Bu? Yang memberikan bantuan manfaat buat diri kita, apakah duit, apakah istri, apakah suami, apakah anak, ataukah Al-Quran Bu? Loh, kan mulanya yang nama nas'aluka ij'alna min ahlil Quran. Ya kami minta kami jadikan ya Allah kami ini min ahlil Quran, orang yang ahli Quran, maksudnya orang yang tukang membaca, memiliki Al-Quran, warganya Al-Quran. Ya kalau memang menghafalkan itu ya susah ya Bu ya. Ya yang mudah saja, yang paling mudah, karena di situ faqra'u ma tayassara Quran, baca Al-Quran yang mudah. Silakan yang hafal, asal semuanya ini istiqomah Bu. Masalahnya istiqomah itu langgeng.
Kalau dibacanya langgeng, insya Allah ada manfaatnya. Contohlah ibu, ya bu ya. Kenapa saya kalau ngimami dengan ayat yang namanya surat At-Taubah yang terakhir? Karena saya berusaha ingin husnul khotimah. Itu kegunaannya. Ingin husnul khotimah. Dan sampai tidur pun saya baca bu, ayat itu. Banyak kegunaannya ya bu ya. Ini antara lain aja. Cuma begitu aja yang paling husnul khotimah itu. Untuk akhir hayatnya ingin tenang ya, menjadi orang yang baik. Ya Allahu a'lam, tergantung. Karena apa, pada waktu sakaratul maut itu orang itu enggak sadar karena sudah dua alam. Nah, siapa yang membimbing? Ya orang yang sehat. Tapi orang yang sehat itu mengingatkan kita. Nah, yang mengingatkan ini bu, hatinya, dorongannya. Karena apa? Yang namanya iblis itu dorong terus, nih bu. Ini antara lain. Oke, jadi kami mencari kenikmatan sesuatu yang dianggap nikmat. Rupanya apa? Tapi kami salah. Menemukannya itu di dalam badan yang sehat. Rupanya nikmat itu kalau badannya sehat. Oh, dimakan kue biarpun satu kardus bu, kalau giginya nggak sehat, agi sariawan, badannya agi panas dingin, enak enggak bu? Ya kira-kira mulutnya pahit enggak bu? Kalau orang sakit mulutnya pahit itu tandanya ada mau sembuh. Tapi orang kalau yang namanya pahit itu, oh rasanya pahit gak mau, itu mau sembuh bu, mau mengakhirin. Oke lah ibu, waktu makan. Pada waktu makan terakhir rasanya apa bu? Dengan yang pertama. Jadi saya belajar ngomong lah supaya ibu meneliti gitu. Yang enak yang pertama atau yang belakangan? Yang enak pertama. Kalau enak pertama, insya Allah kesana belakangnya enak. Tapi belakangan ada yang disisain, rupanya pahit itu bu. Benar ya bu? Dan ada yang meneliti sampai nasi ini bu, yang dibuang setiap hari itu sampai bertonton. Apalagi yang namanya di restoran-restoran ya kan pak. Apalagi kalau orang kenduri, dia buang-buang itu pak. Aku makan jalan itu, makan di jalan, makan jalan. Ya, ini bayangkan sampai bertonton. Kalau manusia seluruh Indonesia saja bertonton. Itu yang dibuang. Kayak apa nangisnya itu? Yang namanya nasi, manusia aku dibuat ditanam, pokoknya apa nggak dimakan. Kenapa? Yang makannya nggak sehat, jadi dibuang. Kalau yang makannya sehat, habis itu pak. Benar nggak pak? Itulah kenikmatan tuh adanya kalau badannya sehat. Ya. Dan juga ibu bisa membedakan, bapak bisa membedakan waktu masih muda dengan yang sekarang udah sepuh ini, makanya masih banyak mana? Nah ya iya, itu tandanya badannya sudah mulai nggak sehat. Nah itu antara lain ya bu ya. Ini tapi kalau badannya sehat, insya Allah nikmat hadirin. Yang keempat, tolabnal ilma fi batni sib'i. Kami mencari ilmu dalam keadaan perutnya kenyang. Rupanya salah ini bu. Waktu kenyang itu bu, ilmu nggak bisa masuk sebenarnya bu. Iya. Kenapa? Kalau sudah banyak makanannya bu, ngantuk akan timbul. Betul bu? Kalau udah ngantuk, pikirannya untuk menyerap ilmu nggak bisa masuk bu. Nah, apa kira-kiranya? Fawajna fi batjai. Rupanya kami menemukan untuk mendapatkan ilmu itu dalam keadaan lapar. Contoh, kenapa orang itu mencuri? Karena lapar. Satu, lapar imannya. Kenapa enggak kerja saja? Ya kan bu, lapar iman. Begitu hebat karena orang lapar, cerdas bu otaknya bu. Kelapa orang dimakan, diambil, mangga orang diambil, ya kan pak? Karena apa? Ingin mengisi. Tapi hanya sekedar itu. Tapi itu malahan kurang lapar, nggak ada imannya. Ngambilnya yang banyak.
Padahal sebut ngambil itu untuk yang kenyang aja kan Pak, tapi rupanya dijual lumayan. Kan begitu. Ini antara lain. Ya, na'udzubillah. Nah, kalau yang namanya ibadah itu seperti itu, Bu, seperti perut itu lapar, pengen terus, itu bagus, hadirin. Ini antara lain. Di samping itu juga sampai Nabi Muhammad pernah keluar menjumpai sahabat-sahabatnya, hadirin, menanya. Ruwiya annahu alaihi salam, diceritakan bahwa Nabi Muhammad alaihi salam kharaja dzata yaumin ala ashabihi. Nabi Muhammad keluar menjumpai sahabat-sahabatnya. Keluar di suatu hari, dzata yaumin, di suatu hari Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menemui sahabat-sahabatnya. Langsung ngomong, faqala, lalu beliau itu bertanya, kaifa asbakhtum, bagaimana kabarmu waktu pagi ini, bagaimana keadaan kamu semua di waktu pagi atau di waktu subuh ini. Qalu, langsung sahabat-sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah, asbahna mu'minina billah, di pagi hari ini kami dalam keadaan iman kepada Allah. Dijawab oleh sahabat, ditanya, bagaimana kabar kamu pagi ini? Bayangkan hadirin, Nabi Muhammad menanya kepada sahabat-sahabat. Ada kira-kira orang yang begitu, Pak? Nabi Muhammad tak peduli, no different, tidak ada perbedaan. Karena hamba Allah semua, kunu ibadallah ikhwana. Nah, itu ditanya, piye kabare pagi ini? Api orang. Nah, dijawab oleh sahabat itu, asbahna mu'minina billah. Di pagi ini atau subuh ini kami dalam keadaan iman kepada Allah. Nabi Muhammad tanya lagi, qala wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda keimanan kamu bahwa kamu di pagi hari ini dalam keadaan mukminin. Nah, tandanya apa? Tanggungnya apa toh? Nah, faqalu, langsung sahabat menjawab lagi, nasbiru alal bala'i, kami dalam keadaan sabar, kami sabar terhadap musibah, terhadap cobaan. Kita hidup di dunia banyak cobaan, setiap hari dicoba. Buktikan, ibu punya aurat itu dari dikir ya Bu ya. Di setiap hari itu kalau semuanya punya amalan, baca yang namanya la ilaha illallah 100, tahu-tahu apa? Udah malas bener. Mau baca la ilaha illallah 100, bismillah. Bayar. Nih Ibu, cobaan itu Bu. Ujian, musibah sebenarnya. Mulanya untuk belajar istiqomah paling sulit, Pak. Benar. Saya mencoba sendiri soalnya, Pak. Ada waktu-waktuan yang namanya rajin, ada tidak. Tapi kalau saya sibuk, saya paksakan. Pokoknya kami kalau yang namanya duburi kulis sholah, waktu subuh ya Bu, setiap habis sholat subuh ini membaca kalimat yang namanya subhanallah wa bihamdi 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, walaupun lebih banyak daripada buihnya air laut. Dicoba Pak, mau habis sholat subuh duduk dulu, baca subhanallah wa bihamdi subhanallah. Dan ini Bu, untuk menahan, menolak penyakit al-falah wal huma wal junun, penyakit yang namanya lepra kalau zaman dahulu. Zaman sekarang apa Pak? Yang rusak badan Pak. Nah ini, dan juga penyakit yang namanya haram.
Haram itu Pak, penyakit tua dan pikun. Nah, karena kalau udah mulai 60 kadang-kadang orang tuh mulai pikun ya kan Bu? Benar gak Bu? Udah terasa belum Bu? Kalau udah banyak pelupa sudah tanda-tanda itu Bu. Jangan banyak lupa yang bayar. Ini pokoknya jangan banyak. Maka banyak-banyaklah istighfar itu tadi Pak, untuk mencegah al-haram. Ya kalau banyak pelupa. Nah, kayak namanya kalau udah pelupa berarti tandanya mulanya banyak istighfar, tujuannya supaya jangan menjadi pelupa. Kenapa? Kan man lazimal istighfaro, barang siapa yang membiasakan, mengkulinokan, memudawamahkan baca istighfar akan diberi min kulli dzikin, daripada kerupekan, kesempitan diberi keluasan Bu. Nah, apa bisanya itu lupa? Karena ininya penat Bu, banyak ini masalah jadi lupa. Benar ya Bu? Karena banyak masalah jadi ini lupa. Iya, karena lupa itu begitu Bu. Terus ya lagi, dari kesedihan diberikan kebahagiaan. Nggak sedih. Kalau saya Bu, alhamdulillah kalau sedang sedih Bu, ataupun yang namanya sakit badan, saya ngerokok Bu. Sengaja rokoknya di depan rumah. Tujuannya apa? Supaya disapa orang. Nah, padahal saya sakit tuh Pak. Jadi nggak nampak sakit. Nah, ini antara lain. Dan sama Bu, mulanya supaya ibu jangan kelihatan sedih ataupun kayak bahagianya tambah bahagia terus, punya duit tidak punya duit bahagia, pakailah baju yang bagus. Iya Bu, pakai baju yang bagus. Ini banyak duit pakainya baju copang camping. Aduh, kan syukur nikmat Allah. Nikmat Allah tuh Bu, sudah ngomong Gusti Allah tuh Bu dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh senang Bu kalau yang namanya asarun nikmat itu, bekasnya nikmat itu ditampakkan, dilihatkan. Mulanya saya ke mana-mana sama ibu-ibu Bu, kalau beli baju baru tolong gunakan untuk sholat. Nah setelah itu mau disimpan lagi silahkan. Tapi itu untuk supaya apa? Menjadi inilah barangkali yang memberikan kebahagiaan nanti di akhirat itu. Bahwa alhamdulillah nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk ibadah. Ini Bu. Terus lagi setelah yang namanya Nabi Muhammad demikian tanya nasbiru bil bala. Kami sabar menghadapi musibah ataupun bala. Wa naskuru ala roho. Tandanya ini Bu. Wa naskuru dan kami bersyukur atas nikmat di waktu lapang. Waktu lapang itu banyak rezeki, sehat. Rasanya apa bersyukur? Alhamdulillah. Dia kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Kalau yang namanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Artinya apa? Sehat itu untuk badannya, afiat itu bagian dalam, luar dalam. Mulanya kalau bagaimana sehat? Hanya badannya, hatinya enggak sehat. Mulanya sehat walafiat. Sehat badannya, afiat badan ini rohaninya. Mulai sehatan wa afiyah. Alhamdulillahilladzi a'tana sihhatan wa afiyah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada diri kita semuanya. Amin. Terusnya lagi hadirin, wa tardo bil qada. Tandanya itu. Wa nardo bil qada. Kami rela. Kami ikhlas. Rasa senang terhadap ketetapan Allah, qada Allah, ketetapan Allah apa Bu? Alhamdulillah hari ini aku bisa makan 2 kali, Pak. Alhamdulillah bisa 3 kali. Alhamdulillah bisa kemana-mana ya Bu ya. Ini itu adalah takdir juga Bu, qada ketetapan Allah. Karena apa? Untuk melangkahkan sesuatu ke tempat sesuatu itu enggak kadang-kadang Bu, males. Betul nggak Bu? Kalau udah takdirkan begitu.
Ini antara lain saja hadirin. Terusnya lagi, faqala alaihi salam, Nabi Muhammad juga bersabda hadirin, kalau begitu antum al-mu'minuna haqqa wa rabbil Ka'bah, dan demi Allah yang memelihara Ka'bah, kalau begitu kamu benar-benar termasuk orang mukmin yang sebenarnya. Kalau sudah mukmin sebenarnya, Bu, berarti akan menjadi manusia yang muttaqin hadirin. Mulanya tandanya orang yang mukmin sebenarnya, nasbiru alal bala, sabar terhadap cobaan, ya Bu, kena musibah. Dan yang kedua, naskuru alal roho, kami bersyukur terhadap Allah atas kenikmatan di waktu lapang. Waktu lapang itu waktu mendapatkan kesehatan, banyak rezeki, itu kan Pak, itu banyak mensyukurin, alhamdulillah. Tapi bukan hanya disimpan-simpan doang. Pertama, Bu, ini kalau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini digunakannya begini, Bu. Ad-dunya khadiratun khulwah. Dunia ini bagaikan khadirah, itu bisa manisan yang manis, tapi disebutkan juga permadani yang terhampar, bagaikan permadani yang hampar begitu. Man iktasaba fiha malan fi khillihi, barang siapa yang mencari rezeki, mencari harta di dunia ini dengan cara yang halal, min khillihi, karena jalan halal, wa anfaqahu fi haqqihi, dan menginfakkan, menggunakannya pada haknya. Menggunakan pada haknya itu buat yang benar, berarti diberi rezeki gunakan pada yang benar, bukan untuk hambur-hambur adulan, bukan hadirin, ada nikmatnya. Maka asaballahu alaihi wa auradahu jannatahu, ini yang paling penting ini hadirin. Maka asabahullah, Allah akan memberikan pahala kepada orang itu karena hartanya tadi diinfakkan dengan cara halal dan juga diinfakkannya dengan haknya. Wa auradahu jannatahu, dan Allah akan mendorong, menyampaikan orang itu ke surganya. Subhanallah hadirin, kalau digunakannya dengan yang namanya dengan infak yang bagus. Tapi kebalikannya, waman iktasaba fi amalan min ghairi khillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi ahallallahu darul hawan. Nah ini, bahwa barang siapa yang mencari harta di dunia ini dengan tidak cara halal dan menginfakkannya bukan kepada haknya, maka ahallallahu darul hawan, Allah menghalalkan kepada orang itu ke tempat yang namanya kehinaan. Rubba muhtawa mutakhawwid fi malillah wa rasuli launar yaumal qiyamah. Ini Pak yang paling takutnya. Berapa banyak manusia yang menyeburkan dirinya menggunakan harta Allah dan Rasulnya, tapi kok bisa menggunakan harta Allah dan harta Rasulullah ini kok mencemplungkan dirinya ke neraka pada hari kiamat. Karena apa? Karena mengambilnya bukan dengan yang halal. Mulanya itu perlu adanya kehalalan. Nah, cara menginfakkannya begini hadirin. Hadis yang dikatakan oleh Abi Hurairah. Dinar ini uang Iran Pak. Iran itu dinar. Anfaqtahu fi sabilillah, Anda punya uang yang diinfakkannya ke jalan Allah hadirin. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan Anda menggunakan hartanya kepada untuk pembantunya. Maksudnya kan di sini Pak, raqabah itu hamba sahaya, ya pembantu lah. Wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin, dan uang atau dinar yang Anda sodakokan terhadap orang yang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika,
dan kamu menginfakkan, mentasarufkan harta bendanya untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, cucu, ya Bu ya. Ini a'damuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlika. Rupanya apa? Pahala yang paling agung adalah Anda menginfakkan harta kepada keluarga, hadirin. Pertama itu keluarga dulu. Mulanya Pak, kalau Bapak beli baju, istrinya belikan baju. Ya jangan semuanya bajunya bagus-bagus, isinya bajunya jelek-jelek. Ya. Marah nggak Bu? Marah. Ini Bu, itu menginfakkan. Nah, jangan bapaknya makan sate, ibunya makan tempe. Jangan. Ya mulanya untuk makan bersama-sama itu kan enak ya Bu ya. Tapi kadang-kadang sungkan juga ya Bu makan bersama Bu. Nah, itu antara lain saja ini untuk yang untuk mengimbangi diri kita supaya kita ini tergolong yang mendapatkan pahala. Rupanya gitu hadirin. Dan yang terakhir nih Bu, ad-dunya haramun ala ahlil akhirah. Dunia itu terhalang bagi manusia yang menjadi warga akhirat. Warga akhirat itu orang yang tukang ibadah maksudnya Bu. Wal akhirah haramun ala ahli dunia. Dan akhirat itu adalah haram atau terhalang untuk orang yang ahli dunia, yang hanya melek mata duit itu Pak. Akhirat itu haram, terhalang. Karena apa? Wad dunya wal akhirah haramun ala ahlillah. Dunia dan akhirat itu terhalang atau haram bagi ahlillah. Kalau menanya ahlillah itu ya kalau menurut yang namanya orang ini ada yang namanya tabi'in, zahidin, ada siddiqin. Mulanya untuk membedakan tabi'in, zahidin dan juga siddiqin ini hadirin diberikan oleh orang yang arifin, orang yang ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru salasu maqamat. Sabar itu ada 3 tingkatan hadirin. Nah, kita terserah mau milih yang mana ini, apa tergolong yang mana Ibu. Yang pertama sabar tarkus syakwa. Wahia darajatut tabi'in. Tidak suka menceritakan nasib buruk kecuali selain Allah. Nah, kalau ibu mendapat keburukan, gak usah cerita dengan orang. Kalau bisa, keluhan kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku itu nasibnya begini ya? Wah, tolonglah aku nasibnya begini. Nah, kan itu ceritakan begini enggak? Kalau bisa ini untuk yang namanya sabar itu hindarin. Ya, tidak saya orang yang hindarin begini tidak suka menceritakan keburukan kepada selain Allah. Tinggalkan, jangan kepada orang. Kalau bisa kepada Allah ngeluh. Ya, sholat hajat atau sholat sunat taubah. Ya Allah, kenapa aku itunya begini ya Allah? Nah, sementara Engkau fatir samawati wal ardh, dan Engkaulah yang menguasai, yang menjadikan langit dan bumi, semuanya untuk makhlukmu. Nah, begitu. Ya usaha, ya minta, ya juga usaha. Usaha itu macam-macam ya Bu, tergantung keahlian. Nah, bukan karena itu modal. Ada modal, kalau tidak keahlian ya bangkrut juga. Tapi adanya ilmu ya adanya modal. Nah, kan pengetahuan ada modal. Terus lagi wahia darajat tabi'in. Kalau yang namanya tidak mengeluh kepada orang tapi mengeluhnya kepada Allah, ini sabar tingkatan orang yang tabi'in. Yang tabi'in itu Bu adalah setelah sahabat tuh tabi'in terus sampai tabi'in saya kita semua enggak nomor berapa enggak tahu, udah dari zaman setelah sahabat itu tabi'in. Yang kedua waridho bil makdur, ridho atas ketetapan Allah. Kalau orang itu ikhlas terhadap ketetapan Allah, wahia darajatuz zahidin, itu adalah sabar tingkat orang yang zuhud. Kalau orang yang zuhud karena tidak mementingkan dunia, itu zuhud Bu.
Ya perlu dunia sih, tapi tidak mementingkan. Yang mementingkannya adalah untuk ibadah. Tapi hidup itu Bu, kalau bisa ya sebanding, dunianya 50, akhiratnya 50. Jangan dunianya 75, akhiratnya selawe 25. Jadi namanya nggak adil. Iya Bu, 25 itu selawe Bu, 25. Ya ada yang mengatakan 20 dengan 5, 25. Nah, selawe, nah, 25 ya Bu. Nah kalau yang namanya menerima ketetapan Allah ini Bu, sabar. Oh iya memang ditetapkan oleh Allah, tapi manusia itu berhaknya ikhtiar. Kalau ikhtiar demi ikhtiar gagal, maka tawakal. Tapi dengan tawakal juga berdoa sambil usaha. Nah, lining by doing. Nah, lining by doing. Begitu. Sambil belajar ya sambil kerja, kan begitu Bu, insya Allah. Yang terakhir mahabbah bil ibtila. Susah kan Bu? Orang mencintai terhadap musibah. Ada orang yang cinta dengan musibah. Musibahnya apa Bu? Kekayaan juga musibah Bu. Kekayaan itu musibah. Kalau bisa seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hadirin diberi kekayaan itu ngomongnya begini. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Itu Bu. Ini kata Nabi Sulaiman, ini adalah termasuk karunia Allah. Diberi rezeki ini karunia Allah. Apa dia ngomongnya? Liyabluwani a'askuru. Allah ini, Tuhanku ini mencoba aku. Apakah aku ini termasuk orang yang mau bersyukur ataukah termasuk orang yang mengingkarin? Sahabatnya saya tidak kenal Bu. Nabi Sulaiman itu kekayaannya dari ujung barat sampai timur, selatan sampai utara, memiliki hadirin. Sampai Ratu Balqis saja Bu, demi cintanya sampai datang diuji karena dia kan punya kerajaan. Hei Balqis, kalau memang kamu mencintai, tolong silakan kerajaan kamu bawa ke sini. Gampang kata Balqis, karena Ratu Balqis ratunya jin juga Bu. Turunannya begitu, langsung pejamkan mata, twing, langsung jalan. Oh ada gitu. Ini antara lain. Tapi itu pun juga banyak lika-likunya, banyak yang cobaannya. Oke Balqis, kalau kamu mau mencintai aku, tolong kamu bercermin dulu. Setelah bercermin balik sampai ke sana berkata, oh pantas Nabi Sulaiman ini tidak nerima aku karena berbulu semua badannya. Langsung minta, ya Allah, tolong buanglah bulu-bulu di badanku kecuali bulu tertentu. Ya Bu. Nah ini setelah itu, oh alhamdulillah cantik, menghadap lagi. Hai Sulaiman, masih ingatkah dengan aku? Siapa yo? Nah, aku Balqis. Oh tapi nggak percaya. Yang tadinya kan melihat bulu-bulunya kan Bu, sekarang enggak. Oh sekarang itu kerajaannya begitu sambil jalan, silakan kamu sekarang jalan. Jalannya begini Bu, ditarik betisnya. Oh bener, betisnya nggak berbulu. Wah kan gitu loh Bu. Inilah barulah menjadi istrinya itu Nabi Sulaiman Bu. Jadi saking karena Nabi Sulaiman pun juga Bu pernah ditawarin, khoyir, pilih di antara ilmu tahta wanita atau harta. Rupanya Nabi Sulaiman milihnya ilmu. Dengan ilmu alhamdulillah semuanya dapat. Dunianya dapat, tahta wanitanya dapat, dan juga bersyukurnya itu karena dengan ilmu. Mulanya disebutkan jawab wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang mau bersyukur, maka sesungguhnya dia ini Bu bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Kemudian sambil alhamdulillahirabbil alamin, mukanya jadi baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya.
Jadi yang bagus yang mana, Bu? Sama seperti doa begini, Bu. Padahal Nabi Muhammad ngajarin kalau berdoa suruh begini. Kenapa? Allahumma inna keselamatan di sini, Bu. Lihat sini. Dan Nabi Muhammad kalau berdoa, habis berdoa ditiupkan ke tangannya, usap ke seluruh badan. Nabi Muhammad. Ini antara lain. Tapi alhamdulillah. Nah, bedanya apa, Pak? Kalau yang namanya kunut kok nggak pakai begini, ya kan, Bu? Kalau yang namanya kunut tidak langsung begini, kalau udah begini berarti tandanya sudah selesai sholatnya, kan, Pak? Mulanya kan yang namanya waktu sholat kan, Bu? Sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau udah begini, ya udah kan begitu kan, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan, Bu? Nah, langsung begini ya sudah selesai sholatnya. Mulanya pada waktu kunut tidak dipakai ke muka. Itu loh, Bu. Tapi kalau yang namanya sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil muka. Subhanallah rabbikal izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Itu, Bu. Maka itu penutupnya. Hanya itu saja, Bu, ya. Jadi sekali lagi, kalau orang ini hadirin pengen yang namanya hidup tadi bahagia, bisa menjadi manusia yang cukup alias yang kaya, dan juga mendapatkan kekuatan dari Allah, imannya, badannya dan sebagainya, dan juga bisa mengalahkan musuhnya, maka hendaklah kita menjauhi daripada kemaksiatan dan menuju untuk melaksanakan ketaatan alias ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja karena waktunya ini maju terus ya, Bu, ya. Terakhir itu kemarin yaitu jam 11.28 itu adalah duhurnya, Mas. Sekarang udah naiknya, Mas, ya. Iya, itu antara lain. Akhirnya kurang lebih maaf, dan semoga saja apa yang kami sampaikan ada manfaatnya buat kita semuanya. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin, wa muwaffiqun thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dari taklim kita, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Dan barangkali di antara jamaah ada yang punya pertanyaan perlu kita sampaikan pada malam ini, mungkin bisa disampaikan pada sholat tamu yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, sehingga kita bertemu lagi di sholat tamu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.